Iya. Hai Ibu, Halo. permisi. Iya, Hai silakan. sahabat sehat, kita sekarang sudah di kediamannya Ibu Rahmawita. Nah, Ibu Rahmawita ini punya cerita yang sahabat belum tahu. Ceritanya sangat-sangatlah menginspirasi buat sahabat sehat. Yuk kita dengarkan. Kenalkan sekali lagi, nama saya Rahmawita, biasa dipanggil Ibu Wita. Iya. Awal mula saya terkena penyakit ini TBC, tepatnya TBC. baru. Jadi ceritanya itu gini, awal mula itu terkena pada saat saya hamil. Usia kandungan saya itu sekitar 5 bulan kalau nggak salah ya, 5 bulan. Nah, 5 bulan tuh yang saya rasakan itu setiap kali saya baring dan waktu saya mau bangun, berbalik atau apapun itu sakit banget. Posisi sini nih, sebelah apa ya namanya? Pokoknya di belakang, bukan depan iga, ya. di bagian iga. Iya benar, kiri kanan. Nah, itu awalnya saya bingung, ini kok apa salah tidur gitu ya. Setiap kali berbalik kiri atau kanan atau mau bangun itu rasanya udah kayak kejepit, tapi nafas bagus, normal. Jadi saya nggak berpikiran bahwa itu asma atau apapun. Jadi nggak ada rasa-rasa sesek begitu ya, Bu ya? Sama sekali nggak ada. Nah, udah kan. Dan hari itu kan posisi COVID. Ya. Nah, saya nggak bisa ke rumah sakit. Puncaknya itu setelah saya melahirkan di bulan 1, masuk tahun 2021 bulan 1 itu udah. Jadi badan ini udah lemah. Yang tadinya saya berat badannya itu 48 kilo, itu 40 kilo. Jadi saya turun 8 kilo. Itu pemeriksaan itu katanya udah masukin cairan karena badan saya ini udah lemas. Ditusuk nih udah sampai sini nggak mau, sini nggak mau, udah biru. Tusuk jarum masuk, tapi pas cairan masuk mau masuk itu menolak. Nah, akhirnya salah satu dokternya bilang gini, ini pasti ada yang nggak beres, Wit. Kamu harus cek darah semua. Akhirnya hari itu cek darah lah semua kita. Keluar hasilnya, kemudian hasilnya saya bawa ke Dokter Lia. Nah, pada saat pemeriksaan itu Dokter Lia bilang gini, darahmu ini udah nggak bener, Wit. Jadi sel darah merah sama sel darah putih itu udah pisah. Aturannya darah itu kan harus encer ya, nggak encer juga sih. Pokoknya normal lah, sel darah merah sama darah putih kan harus bersatu, nggak boleh terpisah. Kalau terpisah, makanya darahnya akan kental. Jadi hari itu saya udah terpisah nih. Jadi sel darah merah, sel darah putih terpisah. Makanya cairan menolak terus untuk masuk. Jadi jarum infus itu masuk lewat kaki saya. Aduh. Bukan di tangan lagi, karena ini udah biru ini semua, udah katanya pecah pembuluh kapler atas, bukan pembuluh bawah ya, udah pecah. Jadi udah biru-biru nih semua. Masuklah cairan-cairan itu dengan menggunakan jarum suntik bayi. Dok, ini kok setiap kali saya nafas kok kayak ada cairan nih, air ditumpah kayak ke badan saya nih, kayak gitu kan. Oh, rasanya begitu. Iya. Nah, udah kan, terus kata dokter kali, coba Wit saya periksa. Terus waktu diperiksa dia bilang langsung dijabarkan. Nih paru-parunya. Jadi paru-paru saya kiri dan kanan itu udah penuh air. Aduh. Makanya setiap kali saya berbalik kiri kanan Sakit. Saya ditanya, sesek nggak? Saya bilang saya nggak sesek. Makanya saya nggak terpikir bahwa itu paru. Nah, tapi itu bukan flek. Jadi ini udah kiri kanan, ini udah putih semua nih. Bu, aturan ini kan harus hitam ya kalau di rongseng gitu kan udah putih semua. Saya karena kaget. banyak cairan. Iya. Saya langsung tanya dokter, dok, kok saya bisa kena TB paru, dok? Saya dari keturunan saya nggak ada, bukannya penyakit TB paru itu keturunan. Saya bilang gitu kan. Salah satunya memang keturunan, tapi itu juga dari akibat kita sendiri. Sebenarnya bakteri TB itu udah ada di tubuh kita, cuman aktif apa nggak aktifnya tergantung imun tubuh kamu. Nah, mungkin ibu pernah tuh bersentuhan dengan orang TB, ibu harus menjalani pengobatan. Saya kasih obat, ibu harus pengobatan kurang lebih setahun. Pokoknya ibu minum, tinggal pilih ibu mau jam 6 pagi atau jam 10 malam. Harus ingat itu nggak boleh lenggang waktu ya. Iya. 1 minggu minum obat itu, yang saya minum dari jam 6 pagi. Asam lambung saya naik. Jadi obat itu punya efek. Waktu naik asam lambung itu aku, ini gimana? Kan saya kontrolnya sebulan 2 kali. Saya ketemu dokternya, saya keluhkan lagi. Saya bilang, dok, kok asam lambung saya naik? Terus semua itu air keringat, air seni, apapun itu yang keluar, air dari badan saya itu merah. Dan memang itu efek samping emang. Jadi kalau orang kena TB mengkonsumsi obat TB, air keringat, mau apapun air yang ada di dalam tubuh itu warnanya akan merah, kecuali air mata. Tapi yang itu semua akan merah. Nah udah, akhirnya saya dikasihlah obat asam lambung 2 minggu. Itu ada setelah saya minum, terus dibilang kamu ubah, jangan jam 6 pagi, tapi ganti jam 10 malam. Saya ganti lagi, ternyata itu berefek lagi. Asam lambungnya udah nggak terlalu, tapi gatal badan, seluruh badan ini gatal badan. Terus persendian ini udah mulai, itu udah masuk kan 2 minggu, berarti udah 1 bulan ya. Iya. Waktu saya bilang, dok,
kok semua gatel ya, terus sama persendian saya udah kayak mulai krem-krem. Dokternya ngomong, kamu harus banyak minum air, paling sedikit 2-3 liter. Kamu harus minum 2, nggak boleh enggak. Kalau mampu kamu harus 3 liter. Saya mikir, saya itu 1 hari aja belum tentu bisa minum 1 liter. Karena air yang saya konsumsi itu kan biasanya kan ada rasa ya. Kita bisa rasa, udah bisa lah. Pokoknya itu ada rasa selalu. Pulang saya cerita ke dia. Ke suami. Saya bilang gini, yang saya disuruh minum air itu paling sedikit 2 liter. Sebisanya harus 3 liter. Kalau mau cepat itu harus 3. Saya bilang saya nggak bisa, sulit kan. Terus katanya dia, yang ini loh saya minum air ini ya, living water ini. Badan saya itu agak seger katanya dia. Coba deh kamu ganti minum. Yang penting saya bisa minum air, dan karena katanya memang itu kan salah satu untuk membuat persendian saya nggak sakit, terus gatalnya juga bisa hilang. Nah itu, jadi walaupun saya dikasih obat, tapi anjuran dokter tetap minum air paling sedikit 2 liter, paling banyak 3 liter. Nah akhirnya udah minumlah itu masuk bulan ketiga. Setelah saya minum itu emang ada sedikit-sedikit tuh gatalnya mulai berkurang. Kayak peredaran darah kita tuh lancar, jadi enak. Jadi udah selesai, sembuh semua. Jadi gatalnya hilang, asam lambungnya hilang, persendian yang sakit semua itu udah hilang. Waktu pemeriksaan itu udah berkurang. Jadi ini udah sebelah kiri, kanan masih belum. Kiri udah mulai ya. Setelah dokter bilang gitu ya saya senang. Terus dokter bilang, ini obatmu saya turunkan dosisnya. Saya nggak ngerti, yang jelas tetap obat TB tapi itu pergantian, dosisnya diturunkan. Jadi setiap hari itu termos saya di dalam sih saya udah simpan yang gede. Itu harus habis. Kalau dia pulang kerja saya bilang saya udah habiskan yang 3 liter, saya bilang gitu. Jadi seminggu galon itu paling sedikit 8 galon. Iya. 8 galon. Karena saya harus minum 1 hari kan 3 liter. Iya, betul. 1 minggu, jadi 1 minggu 8 galon, bukan 8 botol. 8 galon. Gembung-gembung dah, yang penting sembuh. Nah udah kan, pemeriksaan lagi sekali lagi. Waktu pemeriksaan sekali lagi tuh udah turun nih di sini cairan. Jadi turun lagi. Akhirnya dokternya nanya ke saya, Bu Wita selain minum obat saya minum herbal nggak? Saya bilang enggak, saya nggak minum dok, saya bilang gitu. Tapi saya ganti air saya sebutlah living water ini kan, maksud saya ya mana tahu ada pasien lagi yang mungkin bisa dianjurkan kan, coba dia bantuannya ini kan, yang mengeluhkan kayak saya ini gatal, terus persendiannya senut gitu. Karena udah turun, kalau untuk obat tetap, tapi itu kan sudah ibaratnya yang tadinya saya harus berobat setahun, 12 bulan, itu kan bisa mungkin dari dokter bisa lah mengurangi. Nah, akhirnya itu 6 ke 7 kalau nggak salah ya waktu itu. Nah udah setelah hasilnya udah keluar, saya bilang sama suaminya, ini udah ada perubahan secepat ini kan. Nah habis itu pemeriksa cek lagi yang ke 8. Nah di 8 itu udah bersih. Emang udah bersih. 8 udah bersih 8 bulan. Nah, salah satu memang yang membuat saya nggak ngeluh soal minum air itu ya karena living water ini. Itulah yang membuat saya proses pengobatannya di samping obat dari kedokteran, dia living water juga. Jadi susah karena rasanya. Sejujurnya kalau air itu untuk saya pribadi, saya ini orang penyuka air. Cuman karena berbau itu, makanya saya untuk minum harus rebus dulu. Nah, tapi kalau living water sekarang langsung minum. Nah, ya akhirnya makanya saya bisa sampai 3 liter per hari mengikuti anjuran dokter. Nah, sampai hari ini pun saya masih tetap living water. Tetap dengan paling sedikit 1 liter, paling banyak 2 liter. Sebisanya saya kasih 2 liter karena biar setelah hasil pemeriksaan. Ini saya senang ya waktu dokter bilang udah stop. Hah? Katanya dok setahun. Enggak, udah cukup. Kamu udah bersih, udah beres, udah habis bakterinya. Habis itu nggak usah datang lagi. Jadi puji Tuhan memang sembuh dengan cara yang ajaib, dibantu dengan living water ini. Jadi kesaksian saya seperti itu. Nah, sampai hari ini saya tetap dengan living water. Nah, sahabat sehat, kita baru saja selesai berbincang-bincang dengan Ibu Rahmawita yang telah berjuang melawan penyakit TB paru-parunya melalui berbagai macam cara. Nah, terapi air yang cukup banyak lah ya Ibu ya, bisa sembuh sahabat sehat. Jadi jangan ragu lagi dengan air yang Ibu sebutkan. Iya, living water. Living water. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Hai sahabat sehat, baru saja kita bertemu dengan Ibu Rahmawita yang sudah memberi motivasi buat sahabat sehat. Nah, sahabat sehat, terima kasih. Salam sehat.